warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pranesti dengan NPM 24540105 dari PGSD kelas 02 semester 2 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar anak sekolah dasar. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu mengetahui mengenai apa itu definisi pola asuh? Definisi pola asuh sendiri merupakan hubungan interaksi antara anak dan kedua orang tua, di mana orang tua memberikan bimbingan serta pendidikan kepada anak agar anak tersebut mendapatkan kecakapan hidup yang lebih baik. Di sini juga saya akan menjelaskan 3 macam mengenai pola asuh. Yang pertama yaitu pola asuh demokratis. Di dalam pola asuh demokratis ini orang tua menerapkan proses kedisiplinan dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak tersebut. Lalu yang kedua yaitu pola asuh otoriter, di mana pola asuh otoriter ini orang tua menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat. Lalu yang ketiga yaitu pola asuh permisif, di mana pola asuh permisif ini tidak menerapkan aturan-aturan maupun kedisiplinan sama sekali terhadap anak. Jadi anak lebih dibebaskan dalam pola asuh permisif ini. Lalu, apakah Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana pola asuh yang tidak tepat sehingga anak tersebut jadi malas belajar maupun malas berinteraksi? Salah satunya yaitu orang tua yang kurang memperhatikan anak. Jadi orang tua yang mungkin jarang memperhatikan anaknya atau mungkin tidak bisa memberi waktu sedikit untuk anaknya, entah itu mendampingi belajar maupun sekolah. Jadi itu juga dapat mempengaruhi motivasi belajar anak dalam belajar. Kita sebagai orang tua merupakan tempat pertama bagi anak untuk diberi pola asuh yang baik. Mungkin pada zaman sekarang banyak anak sekolah dasar yang mungkin kesannya menyepelekan apa itu belajar. Jadi mungkin mereka beranggapan bahwa oh iya, aku di sekolah udah belajar, aku di sekolah udah diterangin sama guru aku, udah dijelasin. Mungkin bagi mereka di era sekarang ini belajar hanya cukup di sekolah saja. Jadi banyak anak-anak yang menghabiskan waktu saat pulang sekolah pergi bermain, entah itu bermain bersama teman, bermain sendiri di luar, atau bahkan menghabiskan waktunya untuk bermain gadget di rumah. Sehingga setelah selesai bermain pun, jika tiba itu jam waktu belajar, mungkin anak akan terkesan malas karena mereka sudah lelah dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Dan kita sebagai orang tua wajib memberi tahu anak tersebut bahwa kebiasaan itu tidak baik dan dapat mengganggu proses belajar mereka jika terus-menerus dilakukan tanpa batasan. Jadi kita sebagai orang tua juga harus menerapkan pola asuh yang tepat. Kebanyakan orang tua menerapkan pola asuh demokratis, di mana pada pola asuh demokratis ini anak bebas melakukan apa saja. Tapi bebas melakukan apa saja ini bukan termasuk bebas tanpa aturan atau bebas tidak dikekang sama sekali. Jadi bebas yang dimaksud ini anak bebas dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya, bebas berekspresi maupun bebas berprestasi, entah itu berprestasi di lingkungan akademik
maupun di lingkungan non akademik. Dan kita sebagai orang tua juga harus memahami dan memberikan pola asuh yang tepat itu agar anak dapat paham mengenai potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua memotivasi anak kita agar anak tersebut rajin dalam belajarnya. Mungkin yang pertama, kita sebagai orang tua wajib meluangkan waktu untuk anak, jadi meluangkan waktu untuk anak ini mungkin saat anak belajar, kita sebagai orang tua dapat menemani anak tersebut atau bahkan mengajari anak tersebut, dan bahkan hanya untuk sekedar menemani anak tersebut hingga anak tersebut selesai belajar. Lalu yang kedua, memberikan dukungan yang baik serta memberikan dukungan yang baik kepada proses belajar anak. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mendukung sepenuhnya dari proses belajar anak tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kita sebagai orang tua dapat sesekali memberikan reward. Jadi reward ini dapat diberikan sesekali kepada anak sebagai apresiasi dalam belajar anak. Dan mungkin untuk pemberian reward ini anak akan terkesan senang dan mungkin anak dapat lebih bersemangat lagi untuk belajar mengenai hal-hal selanjutnya. Lalu kita sebagai orang tua wajib juga mengapresiasi hasil belajar anak. Jadi hasil belajar anak ini maupun pencapaian belajar di akademik maupun non akademik lah, kita sebagai orang tua juga harus selalu mengapresiasi apa yang sudah anak tersebut lakukan dan apa yang sudah anak tersebut berikan kepada kita. Lalu kita sebagai orang tua jika sudah melakukan motivasi tersebut kepada anak, apakah perkembangan yang akan dialami oleh anak tersebut? Ya, tentunya jika kita sebagai orang tua sudah memberikan motivasi serta kita sebagai orang tua juga sudah memberikan pola asuh yang tepat, tentunya anak tersebut akan mengalami perkembangan yang lebih baik lagi. Jadi mungkin tidak langsung secara instan. Jadi anak tersebut akan berubah pelan-pelan, yang semulanya tidak mau belajar, terus yang selalu menghabiskan waktunya untuk bermain gadget atau bermain bersama teman-temannya hingga lupa waktu. Lah, itu kelamaan akan perlahan-lahan anak tersebut akan dapat belajar secara fokus, lalu berprestasi di dalam bidang yang dia sukai. Jadi perkembangan anak setelah anak tersebut mendapatkan pola asuh yang tepat dan motivasi yang tepat, anak itu tetap akan mengalami perkembangan yang baik. Dan tugas kita sebagai orang tua harus selalu mensupport anak tersebut, memberikan dukungan kepada anak, serta terus menerapkan pola asuh yang tepat kepada anak. Oleh karena itu, mengapa pola asuh orang tua yang baik serta motivasi belajar dari orang tua itu sangat dibutuhkan oleh anak sekolah dasar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf juga jika ada salah kata ataupun ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.